Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Inflasi Suku Bunga terhadap Kinerja Saham Perusahaan Properti dan Real Estate di Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Fadila, NPM 2315310323, Universitas Pancabudi. Baik, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Kenaikan inflasi pasca pandemik mencapai 6%. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang sudah mengalami kenaikan. Isu resesi global pada tahun 2003 yang disebabkan tingginya inflasi, kenaikan suku bunga yang agresif dan kondisi geopolitik serta ekonomi dunia. Indeks kinerja saham sektor properti dan real estate yang masih mengalami penurunan hingga tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan isu resesi terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate di Indonesia. Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif menggunakan regresi linear berganda dengan variabel dependen kinerja saham perusahaan sektor properti dan real estate. Variabel independen inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja saham, sedangkan suku bunga dan isu resesi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi sebagai sistem terorganisir yang penting untuk aliran modal, diperoleh melalui ekuitas atau hutang. Pasar modal menyediakan opsi pendanaan yang beragam dengan menyatukan para pelaku atau aktor, yaitu pembeli, penjual, investor, pemberi pinjaman, peminjam, dan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Pasar modal di Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap pertumbuhan. Awal tahun 2022, kinerja pasar modal Indonesia dinilai positif di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Hal ini dibuktikan dari penambahan jumlah investor, perusahaan tercatat, serta kenaikan indeks harga saham gabungan. Pada Oktober 2022 terdapat 9,8 juta investor di pasar modal. Jumlah ini bertambah 2,3 juta investor. Dari posisi akhir tahun 2021, jumlah perusahaan tercatat sejak awal tahun 2022. Terdapat 44 perusahaan baru yang melantai di BEI. Dengan penambahan tersebut, kini terdapat 810 perusahaan yang tercatat di BEI. Kinerja IHSG pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan besar sebesar 6,51. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor makroekonomi yang mempengaruhi harga saham diantaranya adalah inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan adanya asimetris informasi. Inflasi merupakan kenaikan harga yang dapat dikatakan sebagai penurunan daya beli dari waktu ke waktu. Tingkat di mana daya beli turun dapat tercermin dalam kenaikan harga. Rata-rata barang dan jasa yang dipilih selama beberapa periode waktu. Kenaikan harga yang sering dinyatakan sebagai presentasi, menandakan bahwa satu unit yang dibeli dengan jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit daripada periode sebelumnya. Inflasi disebabkan karena mencetak dan memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat. Secara hukum, mendevaluasi atau mengurangi nilai mata uang tender yang sah, meminjamkan uang baru sebagai kredit rekening cadangan melalui sistem perbankan dengan membeli obligasi pemerintahan dari bank di pasar sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022.
Nah, gambar yang telah kita lihat adalah gambar tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 cenderung stabil. Pada tahun 2020 hingga 2021 saat masa Covid, inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 1,5%. Hingga pada awal 2022, inflasi mengalami kenaikan dari 1,5% hingga mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa efek dari pandemik yang sudah mulai mereda membuat tingginya inflasi. Menurut data BPS 2022, kenaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu seperti pakaian dan alas kaki sebesar 0,20%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16%. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35%. Kesehatan sebesar 0,57%. Transportasi sebesar 8,8%. Rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31%. Pendidikan sebesar 0,21%. Penyediaan makanan dan minuman dan restoran sebesar 0,57%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik tingkat suku bunga bank di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, suku bunga merupakan salah satu komponen dalam penelitian keputusan penting investasi. Meningkatnya tingkat bunga akan menurunkan nilai sekarang dari pendapatan dividen di masa datang, sehingga kondisi ini akan menurunkan harga saham di pasar modal. Gambar yang telah kita lihat adalah gambar tingkat suku bunga bank di Indonesia berdasarkan 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, akhir suku bank mengalami kenaikan mencapai 6%. Pada tahun 2019, akhir menurun menjadi 5%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, bulan Februari suku bunga mengalami penurunan signifikan. Hal ini dampak dari pandemi COVID-19. Agar menjaga kestabilan perekonomian, Gubernur Bank Indonesia menerapkan kebijakan dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga yang dikenal dengan BI 7 min day reverse repo rate dari 4,5% hingga mencapai 3,5%. Dari bulan April hingga November 2022, tingkat suku bunga sudah mencapai ke posisi awal pada tahun 2018. Hal ini karena Bank Indonesia menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7 DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sarannya. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan inversi di pasar falas baik melalui transaksi spot, domestik, non-deliverable forward, serta pembelian atau penjualan surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks sektor dan real estate. Indeks sektor properti dan real estate merupakan indeks dari sektor properti dan real estate, mencakup perusahaan pengembangan properti dan real estate
dan real estate, dan perusahaan yang menyediakan jasa penunjangan yang terdiri dari 79% perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Sektor ini juga menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan perekonomian suatu negara. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja saham sektor properti dan real estate. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping atau gambar ini, kinerja saham sektor properti dan real estate tahun 2020 hingga 2022 konsisten mengalami penurunan. Pada bulan Agustus, kinerja saham sektor properti dan real estate mulai mengalami kenaikan efek dari pulihnya perekonomian dampak dari COVID-19. Kinerja indeks sektor properti dan real estate pada tahun real estate berjalan per Juli 2022 negatif 10,8%, jauh tertinggal kinerja indeks harga saham gabungan yang naik sebesar 5,6%. Pandemik yang berkepanjangan dan kemudian disertai akselerasi inflasi, kenaikan suku bunga, dan risiko resesi global terus menekan daya beli konsumen yang akan membeli rumah baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan efek, atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Perusahaan yang sudah go publik dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan oleh Inderwirter. Pasar modal menurut dibedakan menjadi dua definisi. Pertama, definisi dalam arti luas merupakan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat berharga. Yang kedua, definisi dalam arti menengah merupakan pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit atau biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka. Ketiga, definisi pada arti sempit pasar modal merupakan pasar terorganisir yang memperdagangkan saham-saham serta obligasi dengan memakai jasa berasal pialang, komisioner, serta para underwriter atau peminjam. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pasar modal adalah tempat atau wadah bertemunya permintaan serta penawaran terhadap modal, baik untuk ekuitas maupun dalam bentuk utang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian harga saham. Saham adalah surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat yang diperjualbelikan di pasar modal. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, maka dikasihkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan mewakili prospek ke depan yang menjanjikan. Hal ini akan menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan, baik mengharapkan capital gain atau dividen dari saham yang dibeli. Harga suatu saham perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor mikro dan makroekonomi. Faktor mikroekonomi meliputi kinerja saham yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Akan tetapi, faktor makroekonomi berasal dari luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.
Faktor makroekonomi yang mempengaruhi harga saham diantaranya adalah inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan adanya simetris informasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tingkat suku bunga. Suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa atau return yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Suku bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Hubungan antara tingkat suku bunga dan bank terhadap keputusan investor adalah apabila suku bunga bank tinggi, maka investor akan memilih memasukkan dana yang dimilikinya untuk dikelola bank dengan return atau bunga yang tinggi. Tingkat suku bunga rendah tentu membuat investor lebih memilih berinvestasi di pasar modal karena bunga bank yang rendah sehingga return yang diperoleh juga rendah. Selanjutnya, resesi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan resesi sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sedangkan Forbes mendefinisikan resesi sebagai penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selama resesi ekonomi, orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan, dan output ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian populasi dan sampel, metode analisis data, dan uji asumsi klasik. Selanjutnya, metode uji normalitas, uji heterogeneïtas, uji autokorelasi, uji multikoliniaritas, dan metode analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya saya akan membahas inflasi terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Setiap perubahan harga pasar karena inflasi tidak akan mempengaruhi profit perusahaan sektor properti dan real estate, sehingga investor enggan untuk menanamkan dananya di perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola kinerja keuangannya menyebabkan perusahaan tidak terkena dampak inflasi yang terjadi. Kemampuan tersebut menyebabkan kepercayaan investor tetap terjaga dan tidak menurun karena goncangan makroekonomi atau inflasi. Sektor properti dan real estate merupakan salah satu cara untuk melakukan investasi, dan produk dari sektor ini tentunya akan mengalami kenaikan harga mengikuti inflasi. Sehingga dalam penelitian ini inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Suku bunga terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hal ini berjalan dengan hasil penelitian yang ditemukan. Pengaruh suku bunga dengan kinerja saham merupakan sinyal negatif terhadap harga saham, di mana jika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga saham akan turun, dan sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga saham akan meningkat. Suku bunga BI rate menjadi patokan bagi investor untuk mengintimasi apakah nantinya suku bunga bank seperti suku bunga deposito atau suku bunga kredit akan naik atau turun. Selain itu, dengan adanya kenaikan suku bunga acuan,
maka akan menyebabkan kenaikan bunga untuk kredit perumahan, sehingga minat masyarakat untuk melakukan pembelian rumah impian menjadi tertunda karena terhalang oleh bunga kredit yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan resesi terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hasil penelitian menemukan bahwa resesi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan. Resesi melakukan kondisi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Resesi ekonomi berdampak pada kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan dan output ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Tentunya hal ini berdampak pada daya beli masyarakat dan prioritas investasi. Sektor properti dan real estate ini menjadi pilihan prioritas ketika kondisi ekonomi tumbuh dan stabil. Ketika perekonomian tidak stabil, maka pertumbuhan kinerja perusahaan ini menjadi menurun karena minat masyarakat untuk membeli produk dari sektor ini tidak terlalu tinggi. Hal inilah alasan kenapa resesi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi yang telah saya jelaskan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu secara simultan inflasi, suku bunga, dan resesi terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Yang kedua, secara parsial inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja saham. Suku bunga dan resesi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate. Selanjutnya saya akan memberikan saran. Saran saya yaitu bagi investor dapat menjadikan masukan untuk melihat pengaruh inflasi, suku bunga, dan resesi terhadap kinerja saham sektor proper dan real estate. Bagi penelitian selanjutnya bisa menambah sektor yang lain seperti farmasi, teknologi, atau sektor yang terdampak COVID-19, menambah teori-teori terbaru dan menguji sektor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja saham properti dan real estate. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.